Apa yang dimulai sebagai pertemuan biasa melalui media sosial berubah menjadi tragedi yang menggemparkan ketika seorang gadis remaja yang dikenal baik dan taat beragama terjebak dalam rencana gelap seorang pria yang baru dikenalinya. Dalam sekejap, pertemuan yang seharusnya hanya untuk makan dan ngobrol berakhir dengan sebuah pengenceritan. Ketika kebenaran terungkap, polisi menemukan kejanggalan yang mengejutkan, dan keadilan harus ditegakkan untuk mengungkap siapa sebenarnya yang bersalah dan mengapa tragedi ini harus terjadi. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya memperkenalkan kalian seorang gadis muda bernama Alinsia Bokman Kondomo yang saat itu berusia 16 tahun. Alinsia merupakan siswi kelas 2 di SMA Negeri 2 Semarang. Sejak kecil, Alinsia telah tinggal di Semarang, kota yang juga merupakan kampung halaman kakek dan neneknya. Meskipun ayahnya saat ini menjabat sebagai penjabat PJ Gubernur di Papua Pegunungan, Alinsia tetap menetap dan melanjutkan pendidikannya di Semarang. Di kota ini, Alinsia tinggal di Kompleks Perumahan Pelamongan Indah, Kelurahan Pelamongan Sari, Kecamatan Pedurungan. Alinsia dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun memiliki reputasi sebagai siswi yang taat beragama. Dari sudut pandang keluarganya, Alinsia adalah anak yang baik, polos, lugu, ramah, sederhana, serta memiliki kepribadian yang kuat dalam menjalankan ibadah. Meskipun usianya masih muda, Alinsia telah menjadi panutan bagi keluarganya. Di tengah kesibukannya, ia selalu mengingatkan orang tuanya untuk berdoa, dan dikenal sebagai pribadi yang gemar membantu orang lain, terutama teman-temannya yang sedang dalam kesulitan. Sifat penuh kasih dan perhatian yang dimilikinya menjadikan Alinsia sebagai remaja yang sangat dihargai dan disayangi oleh keluarga serta teman-temannya. Sebagai remaja pada umumnya, Alinsia juga aktif menggunakan media sosial dan memiliki banyak teman, baik di sekitar tempat tinggalnya maupun teman online. Singkat cerita, pada tanggal 3 Mei tahun 2023, seorang pria bernama Ahmad Nasir, yang berusia 22 tahun, mengajak Alinsia berkenalan melalui media sosial Instagram. Karena sifat Alinsia yang ramah, ia menerima ajakan perkenalan tersebut. Awalnya, tidak ada yang aneh dalam perkenalan ini. Mereka hanya berbincang secara santai melalui fitur obrolan di Instagram. Seiring berjalannya waktu, komunikasi mereka berlanjut di platform WhatsApp. Alinsia tidak merasa curiga pada Ahmad, karena ia tampak sebagai pribadi yang baik dan bersahabat, yang cocok dijadikan teman. Sejak saat itu, mereka mulai rutin berkomunikasi dan saling mengenal lebih dekat. Diketahui bahwa Ahmad Nasir adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Semarang, tepatnya di Fakultas Ekonomi semester 4. Ahmad tinggal di Kelurahan Panggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Setelah sekitar 2 minggu berkenalan dan berbincang melalui media sosial, hubungan mereka pun semakin dekat. Pada tanggal 18 Mei, Ahmad mengajak Alinsia untuk bertemu secara langsung. Ahmad beralasan bahwa ia ingin mengenal Alinsia lebih dekat melalui pertemuan tersebut. Ia mengusulkan agar mereka bisa ngobrol sambil menikmati makan bersama. Awalnya, Alinsia merasa ragu dan takut, mengingat ia baru mengenal Ahmad selama 2 minggu. Namun, Ahmad terus mengajaknya hingga akhirnya Alinsia mulai mempertimbangkan ajakan tersebut dengan serius. Sebelum mengambil keputusan, Alinsia memutuskan untuk meminta pendapat dari salah satu sahabatnya. Alinsia bertanya kepada sahabatnya tentang perkenalannya dengan seorang pria yang baru dikenal, serta niat pria tersebut untuk bertemu di tempat makan. Mendengar hal itu, sahabat Alinsia memberi saran bahwa tidak ada masalah jika hanya bertemu untuk makan bersama di tempat yang ramai. Keyakinan ini membuat Alinsia akhirnya setuju untuk menerima ajakan Ahmad. Pada tanggal 18 Mei, Ahmad menjemput Alinsia di rumahnya. Selama perjalanan, mereka sempat berbincang-bincang, namun Alinsia mulai merasa aneh ketika Ahmad membawa mobilnya melalui jalan yang tidak dikenalnya. Bukannya menuju tempat makan seperti yang dijanjikan, Ahmad justru membawa Alinsia ke sebuah kos di Jalan Pawiatan Luhur, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sesampainya di kos tersebut, Ahmad mengajak Alinsia untuk masuk ke dalam kamarnya, tepatnya di kamar nomor 40. Pada saat itu, Alinsia merasa sangat takut dan merasa bahwa ia telah dijebak oleh Ahmad yang sebelumnya mengatakan mereka hanya akan pergi makan. Ia ragu dan panik saat diminta masuk ke dalam kamar kos.
Namun karena saat itu sudah malam dan Alinsia tidak hafal jalan pulang, ia merasa terpaksa mengikuti Ahmad masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, keduanya sempat berbincang-bincang. Tanpa sepengetahuan Alinsia, ternyata sebelum pertemuan ini, Ahmad telah menyiapkan minuman siluman di dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, Ahmad menyuguhkan Alinsia untuk meminum minuman siluman tersebut. Setelah Alinsia meminum minuman tersebut, kemudian Ahmad spontan mengeksplor tubuh Alinsia. Beberapa saat kemudian, melihat kondisi Alinsia yang memburuk, Ahmad panik. Ia segera keluar kamar untuk membeli susu kemasan dan air kelapa muda di dekat kosnya dengan harapan bisa membuat kondisi Alinsia membaik. Namun, bukannya membaik, kondisi Alinsia justru semakin parah. Kepanikan Ahmad semakin menjadi-jadi. Terlebih lagi ia tidak ingin para penghuni kos mengetahui bahwa ia telah membawa seorang gadis ke dalam kamarnya. Akhirnya, dalam kondisi terdesak dan menyadari situasi yang semakin memburuk, Ahmad memutuskan untuk meminta bantuan dari tetangga kosnya agar Alinsia dapat segera dibawa ke rumah sakit. Melihat kondisi Alinsia yang sangat memprihatinkan, beberapa tetangga kos dengan cepat membantu membawa gadis tersebut ke rumah sakit Elizabeth Semarang. Namun, sayangnya, nyawa Alinsia tidak dapat diselamatkan setibanya di rumah sakit. Di rumah sakit, dokter yang menangani Alinsia merasa curiga dengan penyebab kehilangan napas gadis tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sementara itu, Ahmad menghubungi keluarga Alinsia untuk memberitahukan bahwa gadis itu sedang berada di rumah sakit. Mendengar kabar ini, keluarga Alinsia sangat terkejut dan merasa cemas, terutama karena mereka tidak mengenal siapa sebenarnya Ahmad. Namun, Ahmad tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai dirinya kepada keluarga Alinsia. Setelah memberitahu keluarga korban, Ahmad segera melarikan diri dari rumah sakit Elizabeth dan kembali ke kamar kosnya, menyadari bahwa ia akan berurusan dengan pihak kepolisian, terlebih lagi setelah mengetahui bahwa Alinsia telah tiada. Ketika keluarga Alinsia tiba di rumah sakit dan mendapati Alinsia sudah tidak bernapas, mereka menjadi sangat histeris dan menangis dengan penuh kesedihan. Keluarga tidak menyangka bahwa Alinsia, yang pagi hingga sore hari sebelumnya masih beraktivitas seperti biasa, kini telah terbujur dalam kondisi yang sangat pilu. Sementara itu, setelah menerima laporan dari pihak rumah sakit, tim kepolisian Polrestabes Semarang segera tiba di rumah sakit untuk melakukan investigasi. Keluarga korban juga mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab tiadanya Alinsia. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi guna dilakukan pemeriksaan forensik. Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi, petugas mengetahui bahwa Alinsia dibawa dari salah satu kamar kos milik Ahmad Nasir. Tanpa menunda, petugas kepolisian segera menuju ke kos Ahmad dan mengamankan pria tersebut di kamarnya tanpa perlawanan untuk dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara menunggu hasil pemeriksaan forensik, Ahmad memberikan keterangan mengenai versinya tentang bagaimana Alinsia bisa berada di kosnya hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Menurut pengakuan Ahmad, setelah menjemput Alinsia di rumahnya, ia membawanya ke kamar kos dan di sana mereka sempat berbincang-bincang sebelum kejadian tersebut terjadi. Menurut pengakuan Ahmad, setelah berada di kosnya, Alinsia meminum minuman keras siluman yang tersedia di kamar tanpa paksaan. Ahmad mengklaim bahwa Alinsia sendiri yang ingin meminum siluman tersebut. Setelah minum, mereka kemudian melakukan pengenceritan yang dikatakan oleh Ahmad terjadi atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Namun, setelah ngencerit, Alinsia merasa lemas dan mual, sehingga Ahmad memutuskan untuk membeli susu kemasan dan air kelapa muda untuk diberikan kepada Alinsia. Sayangnya, setelah meminum susu dan air kelapa tersebut, kondisi Alinsia justru memburuk. Dalam kepanikan, Ahmad meminta bantuan tetangga kosnya untuk membawa Alinsia ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong setibanya di sana. Mendengar keterangan dari Ahmad, pihak kepolisian tentu tidak begitu saja mempercayainya. Mereka melakukan serangkaian pemeriksaan mendalam, termasuk pemeriksaan mirobiologi, patologi anatomi, dan toksikologi untuk mengungkap penyebab pasti tiadanya Alinsia. Dari hasil pemeriksaan forensik, ditemukan bahwa Alinsia meninggal akibat gagal napas yang menyebabkan lemas dan diduga ia mengalami keracunan. Dalam penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian menemukan sejumlah kejanggalan yang meruntuhkan pernyataan Ahmad.
Kronologinya, perkenalan Ahmad dengan Alinsia terjadi pada tanggal 3 Mei dan peristiwa pilu ini terjadi pada tanggal 18 Mei, artinya kurang lebih 15 hari. Dugaan kuat muncul bahwa Ahmad sengaja menyewa kamar kos tersebut sebagai bagian dari rencana. Sayangnya, ketika polisi mencoba memeriksa ponsel Ahmad, mereka menemukan bahwa semua percakapannya dengan Alinsia di berbagai media sosial telah dihapus. Tindakan ini semakin menambah kecurigaan pihak penyidik terhadap Ahmad. Sementara itu, ketika mencoba memeriksa ponsel korban, polisi mendapati ponsel tersebut terkunci dengan password. Mereka menyatakan bahwa diperlukan waktu untuk memulihkan riwayat percakapan tersebut melalui pemeriksaan perangkat berbasis IT. Beberapa barang bukti juga berhasil diamankan, termasuk botol siluman yang isinya sudah habis lebih dari setengah. Dari hasil uji laboratorium, tidak ditemukan adanya campuran bahan lain dalam minuman tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan para saksi, Ahmad Nasir akhirnya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni Pasal 81 tentang mencerit dengan anak di bawah umur, serta Pasal 338 tentang penghilangan napas, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Saya rasa hukuman ini terlalu singkat. Menurut pandangan kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah. Dalam kesempatan konferensi pers yang diadakan oleh Polrestabes Semarang, Ahmad mengaku bahwa sebelumnya dia tidak mengetahui bahwa Alinsia adalah putri dari penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Di hadapan publik, Ahmad juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban dengan mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas tindakan yang telah ia lakukan. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran penting tentang pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam berinteraksi, terutama di dunia maya. Pergaulan dan pertemuan dengan orang baru, apalagi yang belum dikenal dengan baik, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Komunikasi terbuka dengan keluarga dan teman-teman terdekat juga sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, keadilan harus ditegakkan untuk melindungi mereka yang rentan dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan.